bener juga apa yang antum ngomong tuh, seperti orang yang alhamdulillah kayak Ana nih pengen yang dunia gitu, Betul. sering bermain HP gitu, alhamdulillah di Hmm, rumah ada HP gitu, dan bercita-cita ya yang selain di luar 30 juz mungkin ya, betul. untuk dipaksa menghafal setiap hari nonstop, Oh, setiap hari. setiap hari. Tapi itu bisa. Nah itu juga menurut Ana surat yang Ana anggap susah nih, gak cuma Ana yang anggap susah, banyak juga para hufaz di luar sana anggap Hmm. surat ini susah, yaitu surat. Saat itu ada seorang ustadz yang dipanggil oleh Syekh untuk memotivasi Ana, dan ustadz itu langsung memotivasi Ana bahwa Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Halo Sobat Aim. Insya Allah di pertemuan kali ini kita akan berbincang lagi dengan salah satu santri yang telah menyelesaikan 30 juz dari Al-Quran. Dan kita akan menyaksikan dan menggali gimana sih perjuangan beliau dalam menghafal Al-Quran. Dan langsung kita panggilkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana tuh kabarnya? Alhamdulillah Ana baik-baik aja. Antum juga gini bro. Alhamdulillah. Sebelum itu boleh nggak antum perkenalkan diri dulu kepada sobat ayam? Mungkin di sana ada yang belum mengenal antum. Boleh. Bismillah. Perkenalkan, nama Ana Muhammad Izzuddin Abdurrahman. Ana dari Bojongkulur, lebih tepatnya di Kampung Bubulak. Oke, Zud. Antum berarti sekarang eh, menginjak jenjang apa? SMP. SMP ya, Oh, SMP. kelas 9. Eh, Gimana sih perjalanan antum setelah lulus SD nih? Biasa kan lulus SD kita nyari pondok ya, nyari pondok atau nyari tempat kita untuk melanjutkan studi di SMP nanti. Nah, gimana sih perjalanan antum ketika SD kelas 6 nih? Gimana kisahnya antum bisa menemukan pondok ini dan gimana ceritanya antum bisa pingin gitu masuk ke pondok ini? Jadi sebenarnya tuh awalnya setelah SD, Ana tuh sebenarnya takut banget sama yang namanya mondok. Kenapa tuh kira-kira? Ya karena ngedengar dari cerita teman-teman orang-orang juga, pondok tuh keras, pondok tuh tegas banget. Hmm, Ya, dan ada batas-batasannya di pondok. ya betul betul. Terus akhirnya Ana dipaksa oleh orang tua Ana juga. Akhirnya ujung-ujungnya Ana mau, dan orang tua Ana juga kenal dengan beberapa ustadz di Mahat ini. Hmm. Akhirnya Ana didaftarkan di Mahat ini. Agak berat sih sebenarnya. Agak berat ya, tapi sampai saat ini antum udah ikhlas belum kira-kira masuk Oh, pondok itu? alhamdulillah udah ikhlas banget. Alhamdulillah ya, udah nggak terpaksa lagi. Udah nggak terpaksa. Ya biasa memang kita sebagai santri, sebagai anak yang baru lulus SD emang bimbang sebenarnya kita mau masuk pondok atau masuk SMP negeri, itu yang bimbang, itu pilihan yang bagi anak pun sendiri pribadi itu adalah pilihan berat ya. Mungkin boleh tahu nggak gimana sih latar belakang keluarga antum? Alhamdulillah karena terlahir dari keluarga yang alhamdulillah diberi Allah kecukupan rezeki. Ayah Ana memiliki usaha konveksi busana muslim, Masya Allah. dan ya alhamdulillah Ana berkecukupan. Jadi gimana ya? Ya, antum berarti termasuk yang Allah beri kemudahan dalam rezeki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi Ana mau nanya, di zaman yang saat ini, mungkin orang-orang menyebut kita adalah Gen Z ya. Nah, kita kan secara pemuda, banyak orang-orang di sana yang memiliki kecukupan, mereka ingin cita-cita mereka yang tinggi. Tapi mereka banyak dari mereka tidak ingin menjadi 30 juz. Nah, mungkin antum sebagai orang yang diberi Allah kecukupan yang lebih, kenapa antum gak mau sih? eh, Sebenarnya antum mau nggak jadi pengusaha di luar-luar sana atau enggak
antum ingin menjadi YouTuber atau bermain game atau segala macam menikmati masa-masa muda antum, kenapa antum lebih memilih masuk pondok ini dan menghafal Al-Quran? Sebenarnya sih Ana emang pengen banget, bener juga apa yang antum ngomong tuh, seperti orang yang alhamdulillah kayak Ana nih pengen yang dunia gitu, Betul. sering bermain HP gitu, alhamdulillah di Hmm, rumah ada HP gitu, dan bercita-cita ya yang selain di luar 30 juz mungkin ya. betul. Cuman alhamdulillah dengan motivasi dari ustadz-ustadz, dari saudara-saudara yang udah 30 juz juga gitu, Hmm, jadi anak keikutan pengen juga gitu. Ya alhamdulillah anak nurut sama orang tua, anak masuk sini, dan cita-cita anak juga sekarang ingin menjadi penghafal Al-Quran gitu. Yang mungkin Alhamdulillah. Berarti antum meninggalkan semua dunia-dunia yang antum inginkan tuh sebenarnya berat nggak sih demi antum menghafal dan mempelajari Al-Quran 30 juz ini? jujur aja berat banget sih, Berat berat. ya? Iya sih. Terus gimana antum caranya biar bisa merelakan semua yang antum tinggalin itu dulu? Mungkin berupa HP, berupa kenyamanan dari rumah, berupa makanan-makanan yang mewah di sana, di luar-luar sana. Pertamanya tuh ya dipaksa berhenti oleh orang tua anak, nggak boleh main HP terus, Hmm. tinggalkan mau masuk pesantren. Terus kakak-kakak anak juga sebelumnya mereka dari pesantren, jadi mereka udah memiliki pengalaman. Jadi gimana ya, anak mengikuti jejak mereka, wajib ngikutin Oh gitu. iya. Fun ya. Kalau boleh tahu, antum berapa bersaudara? Anak berempat, Empat. Anak dari anak anak, anak anak ke keempat, anak anak keempat. terakhir. Anak terakhir berarti ya. Masya Allah. Memang rada berat ya. Berat. Ya. Eh, boleh kita masuk. Gimana sih antum pertama kali datang ke pondok ini menjadi seorang santri dan bertekad untuk mengejar 30 juz? Gimana tuh kisahnya, seluk-beluknya, suka dukanya? Ya awalnya emang berat banget sih masuk sini, tapi akhirnya dengan keinginan 30 juz dan keinginan ingin memberikan mahkota kepada kedua orang tua, kepada kedua orang tua di surga kelak, karena akhirnya masuk pada kelas 7. Dan untuk anak tuh setengah tahun pertama tuh berat banget, baru Oh, setelah Masya itu Allah. tahun-tahun berikutnya sampai hingga sekarang udah enak alhamdulillah. Tapi Ana boleh nanya nggak? Pas antum masuk ke sini, antum udah bawa hafalan belum? Hafalan yang lama. Alhamdulillah dulu anak di SD sudah membawa hafalan 5 juz dari Oh, belakang. Masya Allah. Berarti sudah banyak itu ya masuknya. Mungkin sudah dibilang banyak. Alhamdulillah. Berarti pas antum menginjak pondok ini dan memulai menuntut ilmu dalam bidang Al-Quran, antum merasa berat nggak? Atau merasa kaget gitu? Mungkin agak kaget ya awalnya, karena kita di sini tuh disuruh hafal sehari tuh gak cuman setengah halaman, Hmm. pasti lebih dari itu. Berapa tuh kira-kira? Kira-kira satu halaman atau satu halaman setengah. Oh, itu pun dalam ukuran antum masih SMP ya, masih kelas Iya 7. saat anak masih kelas 7 itu. Berarti perjuangan berat ya. Iya. Lihat Sobat Aim, ini perjuangan seorang anak SD yang baru lulus SD lalu masuk pondok meninggalkan banyak kenikmatan dunia di luar sana untuk menghafal 30 juz. Begitupun beliau karena mengetahui keutamaan apa sih keutamaannya menghafal 30 juz, makanya beliau bisa bertahan di sini. Nah, kemudian dalam perjalanan antum menghafal 30 juz itu ada nggak sih yang antum bikin antum tuh susah gitu atau putus asa, pengen pulang, kangen orang tua dan lain sebagainya? Itu pasti udah jelas ya. Apalagi saat itu Ana pernah diperintahkan Syekh untuk dipaksa menghafal setiap hari non-stop, Setiap hari. setiap hari. Tapi antum bisa. Nah itu juga Ana gak cuma sendiri, sama beberapa teman Ana. Dan beberapa teman Ana tuh mungkin udah dimudahkan sama Allah, mereka lancar, Hmm. ayo-ayo aja, dan Ana di situ sangat menolak, ya sangat menolak. Cuman saat itu ada seorang ustadz yang dipanggil oleh Syekh
untuk memotivasi anak. Dan Ustadz itu langsung memotivasi anak bahwa sabar aja dulu. Pasti emang kalau di awal tuh emang berat banget, tapi nanti di akhir tuh nikmatnya luar biasa. Tapi setelah antum mengetahui akhirnya, antum tuh sadar nggak kalau misalkan nikmat yang telah antum jalani selama selama ini, terasa nggak nikmatnya dari 30 juz itu? Alhamdulillah terasa banget. Terasa banget ya. Nah, kalau boleh tahu, antum menghafal 30 juz itu dalam berapa lama sih? Kira-kira 2,5 tahun ya. 2,5 tahun. Masya Allah. Dalam ukuran SMP ya. Lalu, dalam menghafal Al-Quran, pasti kan kita harus memiliki lingkungan dan pertemanan ya, yang baik dan bisa mendukung kita dalam membantu menghafal tentunya. Nah, kira-kira di pondok yang antum tinggali saat ini, gimana sih pertemanan mereka dan lingkungan yang mereka saat ini? Yang paling penting itu sebenarnya pertemanan tuh memiliki peran yang sangat penting bagi diri anak yang dapat memotivasi diri anak agar semakin semangat untuk mengejar 30 juz ini. Dan eh, dukungan dari lingkungan juga, yang di lingkungan Dimat ini kan terjaga dari lingkungan luar, teman-temannya ya semuanya berkesan banget. Memangnya kalau misalkan di luar tuh seperti apa sih dampaknya bagi antum sebagai penghafal Al-Quran? Biasanya di luar tuh ya dirasakan saat liburan oleh anak sendiri, itu membuat kita malas dengan hal-hal yang ada di rumah dan tidak ada di Mahat. Contohnya seperti apa tuh? Contohnya HP itu sangat mempengaruhi diri banget ya. Kira-kira kalau misalkan ketika liburan pasti kita sebagai pemuda pasti terlalai ya oleh hal-hal seperti itu. Jelas. Kemudian dalam antum menghafal 30 juz ini, ada nggak sih surat yang bagi antum tuh susah banget ngafalinnya? Mungkin sampai antum futur, sampai antum putus asa. Mungkin antum sudah berpikiran kalau misalkan, ah udahlah malas gitu ngafalin Quran, gara-gara susah segala macam gitu. Ada nggak sih surat surat apa gitu yang menurut antum sangat-sangat susah gitu? Menurut Ana, surat yang Ana anggap susah nih, gak cuma Ana yang anggap susah, banyak juga para hufaz di luar sana menganggap surat ini susah, yaitu surat An-Nahl. Ana sendiri juga nggak Nah, tahu apa alasannya gitu. Susah, susah aja gitu. tapi emang emang susah susah gitu. Susah ya. Apa dari ayatnya mungkin atau dari kata-katanya? Ana juga nggak tahu apa sebabnya sampai sekarang, tapi kalau habis hafal di merojah ditinggalin bentar aja udah Hilang susah biasa ya. lagi ya, lupa lagi. Masya Allah. Tapi antum sendiri banyak nggak surat-surat yang lupa atau hilang gitu? Itu sih ada ya, lumayan banyak juga karena sempat disuruh ngejar hafalan, ngejar target. Jadi kita fokus ke hafalan dan meninggalkan merojah, itu Wah, salah berarti banget. itu merupakan beban yang berat juga ya Ya, merojaah. Jadi tidak terpatok dengan hafalan saya sobat. Jadi kita juga harus melakukan merojaah rutin agar hafalan-hafalan yang kita telah hafal itu tidak hilang, betul. Nah, lalu apa sih hal yang membuat antum tuh pengen menghafal Al-Quran selain karena bantuan Allah Subhanahu Wa Taala? Mungkin ada nggak dorongan atau suatu hal yang membuat antum kuat mengejar 30 juz ini? seperti apa ya misalnya? Eh, Mungkin kan kita diberi kemudahan sama Allah ya untuk menghafal Al-Quran, diberi kelancaran dalam membacanya. Nah, ada nggak selain pertolongan Allah, hal apa yang membuat antum kuat dalam menghafal Al-Quran? Itu sih tentu saja motivasi dari orang tua, asatiza di sini, dan Betul. teman-teman juga. Doa orang tua juga Oh, itu itu paling penting. paling paling penting ya. Oke. Setelah antum menjalani 2,5 tahun itu, yang antum selalu berusaha, pernah dihukum tapi Oh jelas pernah. jelas apa tuh kira-kira? Hukumannya waktu itu salah satunya Ana pernah
telat datang ke halakoh, dan itu ana langsung disuruh oleh musyrif ini menuliskan setengah juz dari Al-Quran. Masya Allah. Tapi antum tetap ngelakuin. Ngelakuin dengan terpaksa sebenarnya. Oke. Setelah 2,5 tahun itu antum lalui dengan susah payah, dengan berusaha. Setelah antum menyelesaikan 30 juz, ada nggak rasa puas dari diri antum? Atau malah sebaliknya, malah antum merasa ada step selanjutnya untuk menjaga hafalan antum tersebut? Sebenarnya untuk puas itu ada, kayak akhirnya 30 juz juga, tapi sebenarnya di balik itu semua ada step-step setelahnya seperti merojah memungkinkannya, karena emang hafalan Al-Quran ini berat banget ya. Tanggung jawab Betul. kita tuh setelah hafal tuh berat untuk memerojahnya. Oh. Jadi antum setelah menghafal 30 juz ini pasti ada step setelahnya, itu merojaah. Nah, jadi itu sobat, mungkin perjuangan dari seorang yang diberikan rezeki lebih oleh Allah, memiliki dunia yang banyak di luar sana, harus rela meninggalkan dunia-dunia tersebut untuk meraih ridho Allah dalam menghafal Al-Quran. Dan itu juga bukan suatu hal yang mudah bagi pemuda-pemuda seperti kita yang mungkin bisa dinamai oleh Gen Z ya. Mungkin mereka di sana banyak bermain, banyak main HP, menjadi gamer, tapi kita di sini datang ke pondok ini untuk menuntut ilmu, menghafal Quran dan mempelajarinya dengan baik. Mungkin hanya ini yang bisa kita gali dari seorang hufaz. Terima kasih juga atas kehadirannya, atas Kakak Izut. Nah, mungkin insya Allah semoga motivasi ini bisa bermanfaat bagi santri-santri dan sobat AIM sekalian. Kita tutup bincang-bincang kita hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قلبي يرف محلقا ويجوب في هذه السماء.